masa lalu, lesung digunakan oleh kaum ibu petani untuk menumbuk padi. Alat yang digunakan adalah lesung yang terbuat dari batang pohon yang dilubangi bagian tengahnya sehingga berbentuk seperti perahu, dan alu, yaitu alat penumbuk padi yang terbuat dari kayu. Lesung juga digunakan oleh rakyat desa untuk memisahkan padi dari tangkai-tangkainya setelah panen raya tiba. Caranya, padi kering dimasukkan ke dalam lesung, kemudian ditumbuk dengan alu secara berirama. Pada umumnya, lesung dibuat dari kayu nangka atau jenis kayu lainnya. Seni ini merupakan bentuk ucapan syukur pada Dewi Sri yang dikenal sebagai Dewi Padi atas melimpahnya panen yang didapatkan. Tak hanya itu, gejok losung pun dulunya juga kerap dimainkan saat gerhana tiba. Konon, menurut kepercayaan masyarakat Jawa, zaman dahulu gerhana bulan dan matahari terjadi karena adanya raksasa bernama Bathara Kala yang memakan matahari atau bulan, sehingga langit menjadi gelap seketika. Kemudian masyarakat pun ramai-ramai menabuh sebuah benda, termasuk lesung, agar Bathara Kala memuntahkan matahari atau bulan dan gerhana segera berakhir. Gejok lesung ini dipercaya masyarakat sebagai pengusir raksasa saat gerhana tiba. Mustaka Jamus Dendro Hayuningan Idadane yang agung Nur Cahyo Nur Urip Nuroso Nuroso Dunungi Rogo Nur Dunungi Nyawa Nur Cahyo Dunungi Sukma Umurno Kurji ing Sagah nggih dumadi kawula gai jabang bayi ojo kasempyok marang grahana kala enggalo kasaur yen ana mengo isine saking jalma manungsa jalma kewan ya jalma manungsa kang pinita ing jagat netra. Candrakani panukoyang sita resmi pantuwe saking bumi sasmitane Bu Pertiwi asung buka uga wastra. Nah inilah, jadi kita mencoba dengan nanti ada Jopo Montro yang melalui Mocopat Tenggerang yang sempat mengagetkan untuk Malang, untuk Jawa Tengah kemarin sudah kita bandingkan dan ini sudah langka sekali. Dan yang ada ini beliau-beliau ini, jadi Pak Soleh ini yang utama dan sekarang diturunkan pada kadang saya adik ini di Supri. Dan ini sangat beda dan ini mulai Majapahit. Nah inilah, ini sudah 2 kali kita gelar di sini, kita dendangkan, ini nanti kita dendangkan lagi yang nuansanya, syair-syairnya, sastranya yang berkenaan dengan Purnama Siddi, dengan gerhana apa sih? Nah, keterkaitan dengan leluhur kita karena di sini adalah kita dari Tumapel, maka nanti kita kupas sepenuhnya
bahasa kami adalah kita rengkuh dari alkulturasi leluhur kita pada malam hari ini. Dengan kesempatan itu sehingga kita mendapat mujizat kemudian kanugrahan dari Gusti melalui sinar rembulan yang sudah membawa sesuatu gerhana pembersihan kesucian murni yang disinarkan ke bumi. Nah, ini kita awal. Sebelum kita nanti purnama itu tepatnya adalah pergantian masa. Di antara jam 11 kita ancang-ancang dan 12 sudah berganti untuk hari, maka jam 11 nanti itulah inti dari mantra kita bacakan. Sehingga aura menyebar, prana juga menyebar kepada saat ini kita bersama-sama untuk menyaksikan yang disebutkan Purnama Siddhi, ya bulan purnama dengan sinarnya. Seiring berkembangnya teknologi, lesung mulai ditinggalkan dari kehidupan karena lesung dianggap kurang efektif. Pada masa kini, masyarakat lebih memilih alat-alat yang lebih canggih dan memudahkan pekerjaan mereka. Begitu pula dengan petani, mereka lebih memilih menggunakan mesin penggiling padi. Selain lebih efektif dalam menghasilkan beras, dengan adanya mesin tersebut, tenaga dan waktu tidak banyak terbuang. Segare banyu tayange wulan purnama siddhi lunar cukup panjang ya, jadi ini lebih spontanitas. Yang pertama senyampang awal tahun, sehingga kita berupaya untuk kembali mengisi kegiatan tahun lalu yang terhenti. Kita memiliki agenda yang disebut sebagai Bulan Dadari Ribadut dan sudah lebih dari setengah tahun tidak kita selenggarakan. Oleh karena itu senyampang ini adalah awal tahun, senyampang juga bulan purnama, karena kemarin tanggal 2 itu bulan purnamanya sedang dalam kondisi istimewa, yaitu supermoon, maka kita menyelenggarakan kegiatan ini. Kebetulan juga ada rekan dari Amerika yang asalnya dari Indonesia sebenarnya, dari Madiun, Bu Saraswati Sunindyo, kemudian ada Novarut, kemudian kita juga sempat kontak secara spontan itu teman-teman seniman yang ada di Malang, ada teater celoteh, ada teman-teman kotean campung cemplo untuk bagaimana mengisi kegiatan pada malam hari ini yang memang kita beri tajuk, kita beri tema yang spesifik, yaitu Purnama Carita, yaitu ide dasarnya adalah pada masa lalu di antara beragam kegiatan di bulan purnama itu adalah kegiatan bercerita, mendongeng, selain menari, bernyanyi, bersendaguro, tulinan atau bermain, bahkan juga bercinta. Ada satu kegiatan yang boleh dikatakan merupakan menu ajak ya setiap seremoni purnama, yaitu bercerita. Nah, oleh karena itu pada kegiatan pada malam hari ini, yaitu tanggal 3 Januari 2018, kita memberikan bingkai kegiatan, tema kegiatan, yaitu Purnama Carita Ring Badut. Oleh karena itu porsi kegiatan memang banyak diarahkan untuk menceritakan tentang berbagai kisah. Jadi ada Mbah Jo mengkisahkan tentang Honocoroko. Saya berorasi tentang
tradisi bercerita di kala purnama. Teater celoteh juga menghadirkan sebuah kisah, demikian juga teman-teman yang lain. Nah, inilah yang kami harapkan bisa menjadi picu untuk kembali mentradisikan, yaitu tradisi bercerita yang kian lama kian menghadapi kepunahan. Padahal cerita atau bercerita itu merupakan sesuatu yang sangat mungkin dilakukan oleh siapapun, karena pada hakikatnya setiap manusia itu adalah pencerita. Setiap anggota keluarga, terutama orang tua, itu adalah pencerita. Setidaknya bisa mengambil posisi sebagai pencerita kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, yang saat ini tradisi semacam itu mulai hilang di lingkungan keluarga. Resitasi cerita. Ya, resitasi ya. Jadi resitasi itu adalah kegiatan yang berupa penyampaian secara lisan, penyampaian secara oral mengenai kisah-kisah tertentu, cerita-cerita tertentu. Nusantara adalah negeri yang sangat kaya akan khasanah cerita. Dari masa ke masa kita memiliki khasanah cerita yang sangat luar biasa. Baik cerita yang diekspresikan secara tertulis menjadi cerita tekstual, yaitu dalam karya sastra tekstual, tapi tidak sedikit juga cerita-cerita yang disampaikan secara lisan, secara oral, dan temurun dari generasi ke generasi. Inilah yang saatnya kita kembali mengeksplor kekayaan cerita Nusantara dan kemudian mentradisikan penceritaan mengenai cerita-cerita yang saya sebut sebagai cerita Bumi Putra itu kepada generasi di masa kini, di zaman now yang mulai kehilangan tradisi bercerita. Saya melihat bahwa tidak semua bapak, tidak semua ibu bisa menjadi pencerita yang baik kepada anaknya, lantaran kakeknya atau neneknya tidak mengajari anaknya dulu sebagai pencerita yang semestinya jika kemampuan ini dimiliki bisa diteruskan kepada generasi-generasi seterusnya. Inilah yang merupakan mata rantai yang nyaris putus, yaitu tradisi bercerita dari generasi ke generasi. Ya. Jadi tidak terlalu terencana begitu ya. Betul. Jadi memang kegiatan ini kita rencanakan itu baru menjelang tahun baru yang lalu, dan kemudian sebagai sebuah kegiatan di malam hari ini yang kita selenggarakan pada malam hari ini baru dibicarakan pada kemarin malam. Jadi boleh dikatakan hanya persiapan dalam 1 hari. Ya, oleh karena itu teman-teman kita beri kesempatan untuk berekspresi gitu sesuai dengan dengan materi yang disampaikan. Teman-teman teater mengekspresikan diri secara teatrikal, teman-teman musik mengekspresikan diri secara musika, teman-teman resitator meresitasikan cerita dengan dengan stylenya, dengan gayanya, dengan langgamnya sendiri-sendiri gitu. Nah, tetapi yang paling penting bukan hanya itu, bahwa ini merupakan picu awal ya, karena ini kita berada pada posisi awal tahun. Semoga agenda bulanan yang tahun lalu kita sudah selenggarakan beberapa kali setiap bulan, yaitu bulan Dadari Ribadut, bisa kembali berlanjut pada tahun 2018. Itu yang paling utama sebenarnya. Karena posisi kegiatan ini adalah sebagai picu awal ya, pemicu awal, penggelitik. Diharapkan siapapun ya, tidak harus teman-teman yang sekarang menghelat kegiatan ini, siapapun itu diharapkan untuk bersama-sama mengulurkan tangan untuk membuat isian, ya, mengisi
cagar budaya, yaitu Candi Badut yang merupakan candi tertua di Jawa Timur itu dengan kegiatan yang bermakna, yaitu kegiatan seni dan budaya yang bermakna. Terserah apakah kegiatan yang diselenggarakan pada siang hari ataukah kegiatan yang diselenggarakan pada malam hari. Apakah kegiatan yang ditujukan kepada khalayak dewasa ataukah kegiatan yang dilakukan terhadap anak-anak. Nah, pada tahun lalu kita sudah merintis kegiatan anak yang dalam rangka Hari Anak Sedunia di Candi Badut. Oleh karena itu kegiatan yang boleh dikatakan berturut-turut ya dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan, yaitu ajar budaya anak di Candi Badut dan kemudian disusul dengan Purnama Carita Ring Badut ini, semoga pada bulan depan, pada bulan Februari, bulan Maret dan seterusnya itu bisa bergulir menjadi kegiatan bulanan dan syukur-syukur bisa menjadi kegiatan mingguan, sehingga situs Candi Badut tidak hanya menampilkan tinggalan arkeologis tetapi juga kebudayaan, unsur anasir-anasir budaya tak benda lainnya. Seperti pada kegiatan ini merupakan anasir budaya tak benda yang dihadirkan pada suatu situs yang sangat bersejarah di Jawa Timur. Pak, ini kan pada malam hari ini kan tema kita adalah bercerita. Iya. Apakah kedepannya harus tentang cerita lagi ataukah berbeda-beda? Saya kira ada ini kan dalam rangka eksplorasi ya. Jadi kita pada malam hari ini tujuannya adalah untuk mengingatkan bahwa kita punya tradisi bercerita. Nah, selanjutnya kegiatan bercerita tidak harus dilakukan dalam kaitan dengan purnama di Candi Badut. Nanti kita perlu eksplor dengan ragam kegiatan yang lain, sehingga kegiatan yang diselenggarakan di Candi Badut atau situs-situs lain yang ada di Malang Raya itu bisa menjadi semacam ajang untuk mengeksplorasikan diri, mengekspresikan diri dan mengkontribusikan diri kepada khalayak khususnya dalam bidang seni dan budaya. Meski belum bisa dipastikan sejak kapan kebiasaan tabuhan lesung ini dimulai, namun konon tradisi ini telah berlangsung sejak ratusan tahun silam. Namun esensinya telah berubah, tak lagi terkait dengan mitos ataupun kepercayaan dalam masyarakat. Namun pada fungsi hiburan, kejok lesung masih tetap dilestarikan sebagai kesenian tradisional. Suara alu yang dipukul-pukulkan pada lesung secara berirama, itulah letak seninya. Penabuh lesung sekitar 5-6 orang. Untuk memunculkan variasi suasana, kini suara lesung dipadukan dengan nyanyian tradisional. Akan salah satu hasil karya kebudayaan Jawa ketika masa-masa negara-negara di Jawa Timur, terutama Jenggolo, Kediri, Urawan, Singosari, dibuatkanlah satu legitimasi terhadap tokoh Sang Panji melalui karya roman kisah asmara antara Raden Panji Nukertopati atau Asmorobangun dengan Galuh Condrokirono atau Dewi Sekartaji. Lalu kemudian balutan daripada kisah itu dibumbui dengan adanya perjalanan, seakan perjalanan bulan dan matahari. Begitu silih berganti seakan-akan siang dan malam. Jadi kalau Raden Panji pergi, Galuh Condrokirono yang mencari. Apabila Galuh Condrokirono yang pergi, Raden Inukertopati atau Panji itu yang mencari. Di dalam pencarian itu lalu dengan penyamaran-penyamaran berbaur dengan rakyat. Dan ini adalah satu perjalanan. Lalu dibumbui dengan peperangan-peperangan tokoh kepahlawanan. Apabila negara dalam keadaan bermasalah, Raden Panjilah yang bisa meredam masalah itu. Sehingga
Sehingga karya sastra ini bisa terkenal di daratan Asia Tenggara karena mempunyai kesamaan yang sama. Kultur budayanya Asia itu yang pertama mempunyai 2 musim, kemarau dan musim hujan. Sama dengan di Nusantara begitu. Lalu kemudian di dalam musim hujan kisah-kisah karena sama-sama iklimnya tropis, budayanya juga agraris, banyak tentang pembicaraan tentang menanam padi, menuai padi, dan seluruh bangsawan-bangsawan istana turun ke sawah menggarap soko guru ekonomi, yaitu pertanian. Ya, Panji mempunyai varian-varian. Yang pertama itu karyanya adalah kakawin. Kakawin dengan memakai bahasa kuno, lalu diterjemahkan menjadi bahasa Melayu, sehingga ke daratan Malay. Dan bentuk kemudian kaluhuran budaya ini menjadi simbol-simbol atau perlambangan, menjadi sebuah seni pertunjukan. Kebetulan untuk budaya Panji di Nusantara banyak memakai properti topeng. Jadi kita berbicara seni pertunjukan Panji itu tidak lepas dari percaturan petopengan. Kalau di Malang itu disebut wayang topeng, di Madura disebut topeng deleng, di Sunda disebut topeng dalang, dan variasi-variasinya di samping petopengan lalu menjadi sastra lesan. Nah, ketika menjadi sastra tutur, lalu ini berkembang imajinasinya dengan cerita-cerita naratif, lalu dinaskahkan. Sebagai seni pertunjukan yang muncul adalah kesenian rakyat, misalnya teater Ande Lumut. Kemudian yang kedua teater wayang Krucil atau wayang gedok atau wayang beber. Nah, kemudian menjadi reok Ponorogo, kemudian jadi jaran kepang atau kesenian jaranan. Nah, khususnya di Malang ini adalah drama tari wayang topeng. Tidak lepas penyajian naskahnya itu adalah cerita Panji. Walaupun dulu-dulunya zaman Prabu Wisnuwardana ada cerita Ramayana dan Mahabharata untuk tontonan skenario tuntunan umat kerukunan agama Hindu dan Buddha. Nah, di dalam cerita Panji ini adalah cerita yang universal, menyangkut tentang Panji ahli strategi perang militer. Panji juga termasuk menekuni dan percaya taat terhadap kepercayaannya. Panji mempunyai watak yang luruk tanpa bolo menang tanpa ngasorake, dan inilah yang didambakan di Asia Tenggara ketika tentang pergantian kekuasaan ini selalu dirampungi dengan sifat damai. Yang menjadikan sastra Panji ini sebagai acuan budaya di Asia Tenggara ini apa hanya karena faktor iklim dan geografi
karena kesamaan iklim dan rupanya ada cita-cita yang mendasari, sehingga diterima di Asia itu Panji bersifat universal. Panji tidak berbicara masalah agama. Lalu sama-sama Panji mempunyai kepahlawanan yang sangat dahsyat, sehingga pengaruh heroisme itu bisa meneladani semua golongan di Asia. Dan sastra ini benar-benar menceritakan tentang keagungan para bangsawan dan para putri-putri bangsawan, sama dengan di kerajaan-kerajaan di luar Jawa. Dan tidak kalah pentingnya bahwa cerita ini sangat menarik karena di samping cerita kepahlawanan atau cerita tentang spirit non agama, tapi adalah karya yang romantis estetik. Jadi karya roman dengan petualangan-petualangan. Ketika petualangan Panji itu menyamar dengan kesenian, misalnya Panji barang jantur, Panji ngamen bersama Semar dan Bagong untuk mencari sesuap nasi, tapi itu dengan tujuan hanya untuk telik sandi, untuk menyamar. Lalu kemudian keindahan-keindahan para bangsawan putrinya yang bergaul dengan para kadean-kadean. Kadean itu adalah anak buah, berbaur begitu aja. Ini menunjukkan bahwa tidak ada sekat kasta atau golongan-golongan, sehingga Panji selalu disenangi di mana-mana. Pada perkembangan zaman era Singosari muncullah Kidung Panji, dan puncak daripada kidung itu adalah akhir Mojopahit, yang sehingga menjadi banyak para wali lalu ngeripto geguritan-geguritan Mojopat itu. Walaupun lagunya memang sudah ada, sehingga misalnya Kanjeng Sunan Kalijogo membuat kidung sakti yang namanya Mantra Weda. Ono kidung rumeksa ing wengi dan sebagainya. Dan kidung itu apabila untuk penyembuhan orang sakit harus dibaca di dalam air. Kidung itu apabila untuk menolak hama, untuk mengitari tanaman-tanaman. Jam 11 malam kidung itu apabila dibaca, ini bisa membantu kepada orang-orang yang terdenda karena tidak bisa nyaur utang. Dan luar biasa. Lalu kidung itu pada zaman berikutnya jadilah yang namanya sekar atau tembang. Ada beberapa menurut Titi Asri, sekar ageng, sekar tengahan, dan sekar cilik. Ada tembang ageng, tembang tengahan, dan tembang cilik. Nah, tembang itu adalah antaranya adalah padan katanya kidung tadi. Nah, kidung cilik itulah yang namanya Mojopat. Nah, di Malang mempunyai cara penyajian Mojopat itu bukan hanya sebagai piwulang atau pitutur semacam serat Wedotomo, Kolotido, Wirid, Hidayat Jati dan sebagainya, bukan, tetapi di sini menceritakan cerita. Ceritanya apa? Misalnya cerita Nabi Yusuf, cerita Ahmad Muhammad, cerita Bondan Kejawan, cerita Pengging, cerita Babat Tengger, cerita Amangkurat Amral, cerita Bondan Kejawan dan sebagainya. Lalu disajikan ada dalangnya, jadi ada yang moco, ada yang dalangnya. Perkembangannya bisa diiringi oleh musik siter,
bisa musik lengkap. Semacam kita pada bulan purnama di sekitar Candi Jago itu kita adakan mocopatan dengan beberapa instrumen musik. Di dalam pertemuan yang keempat ini selalu kita paparkan sesuatu kebudayaan lahir, gumpalan daripada hayatan, bangunan kidung dan sastra itu menjadi bentuk seni pertunjukan, tari yang disebut tarian grebeg Jawa. Di dalam konvensi lakon wayang topeng Malang, setelah ada adegan jejer sepisan atau jejer pertama, di situ terdiri dari Gambuh Morosebo, tarian prajurit sowan keraja. Lalu tarian mundur cecebolan. Setelah keluar ke alun-alun ini tadi adalah gambarannya tari bulan. Ugi kersa kawedarna lelampan kula ing nuju Kebo Legi tanggal 3 Dasa